Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi, selamat datang di pembelajaran kali ini. Pembelajaran kali ini kita akan pada teks puisi pada fase D kelas 7 SMP. Pastinya anak-anak tidak asing dengan kata teks puisi. Mari kita belajar memahami dan menulis dengan kreatif. Oke, sebelum kita masuk pada pembelajaran teks puisi, izinkanlah Ibu memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya adalah Putri Fatmasari. DIM terakhir 1006, kelas dari TBIN 6A pada mata kuliah Inovasi Pendidikan. Yuk, mari kita belajar teks puisi. Pada capaian pembelajaran kali ini, siswa diharapkan pada akhir fase D itu adalah peserta didik mampu memahami, mengapresiasi, dan menginterpretasi dan menghasilkan berbagai karya-karya sastra. Dan salah satunya yaitu adalah puisi. Peserta didik juga mampu mengidentifikasi unsur-unsur pembangunan puisi yang menjelaskan makna yang terkandung di dalamnya, serta menulis puisi sederhana dengan memperhatikan pilihan kata, gaya, bahasa, dan penyampaian pesan secara kreatif. Pada tujuan pembelajaran kali ini, guru berharap setelah mengikuti pelajaran ini, peserta didik itu mampu menjelaskan pengertian puisi dengan benar dan juga mampu mengidentifikasi ciri-ciri pada puisi, menjelaskan juga unsur fisik dan unsur batinnya puisi, dan juga menganalisis isi pada makna sebuah puisi. Dan yang terakhir yaitu puisi itu mampu menulis dengan sederhana sesuai tema yang ditentukan oleh gurunya. Persepsi. Jadi, pernahkah kalian itu membaca puisi pada satu upacara atau lomba atau hari kemerdekaan? Nah, menurut kalian mengapa puisi itu mampu membuat seseorang itu merasa sedih, bahagia, atau bahkan terharu? Ya kan? Nah, hari ini kita itu akan belajar memahami puisi dan mencoba membuat puisi dengan karya kita sendiri. Pada SBK kali ini, Ibu berharap kepada teman-teman sebangku kalian itu ada diskusi. Nanti Ibu akan ada temanya apa aja? Yang pertama hujan, yang kedua bunga, yang ketiga itu Ibu, dan yang terakhir ada alam. Setelah itu, setelah kalian mendapatkan tema-tema yang Ibu sebutkan, Ibu berharap kalian akan berdiskusi pada teman yang di sebelahmu dengan tema-tema yang Anda dapatkan, seperti Fauzi sama Rizda itu mendapatkan tema bunga, berarti kalian akan berdiskusikan tentang tema bunga. Oke, kita akan ke pengertian puisi. Puisi merupakan salah satu karya sastra yang menggunakan bahasa yang sangat indah, padat, dan memiliki makna yang mendalam. Berbeda dengan teks cerita, puisi lebih menonjolkan pilihan kata yang mampu menggambarkan perasaan kita, pikiran kita, pengalaman kita, maupun imajinasi penyair. Dan juga puisi itu disusun dalam bentuk larik dan bait sehingga memiliki keindahan bunyi atau serta makna bagi pembacanya. Dan fungsi puisi juga memiliki berbagai fungsi, antara lain yaitu mengungkapkan perasaan penulis, menyampaikan kritik sosial, memberikan nasihat atau amanat, menghibur pembaca, dan menumbuhkan apresiasi terhadap karya sastra yang menjadi media untuk menyampaikan keindahan bahasanya. Tak lupa juga dengan ciri-ciri puisi,
yaitu puisi memiliki beberapa ciri-ciri khas, yaitu menggunakan bahasa yang indah dan puitis, memiliki makna yang tidak selalu tersurat, disusun dalam bait dan larit, banyak menggunakan majas, dan memiliki irama dan rima, menggunakan pilihan kata yang tepat atau diksinya. Pada unsur pembentuk puisi, puisi dibangun oleh dua unsur utama, yaitu unsur fisik dan unsur batin. Unsur fisik yaitu merupakan unsur yang tampak secara langsung pada puisi. Tetapi kalau unsur batin merupakan makna yang terkandung dalam puisi. Penjelasan dari unsur fisik. Unsur fisik itu ada 5, ada diksi, imajinasi, majas, rima, dan tipografi. Kalau yang pertama yaitu ada diksi. Diksi adalah pemilihan kata yang tepat agar puisi menjadi yang indah. Kalau imaji yaitu kata-kata yang membuat pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang ada dalam puisi tersebut. Kalau majas yaitu bahasa kias yang merupakan memperindah puisi. Dan rima yaitu persamaan bunyi dalam puisi. Tipografi yaitu bentuk penulisan indah pada halaman puisi. Ada unsur batin puisi. Unsur batin sendiri itu juga terdiri atas tema, perasaan, nada, dan amanat. Tema yaitu adalah pokok pikiran yang akan dibahas pada dalam puisi. Kalau perasaan, sikap atau emosi penyair terhadap isi puisi tersebut. Nada yaitu adalah cara penyair berbicara kepada pembaca. Amanat yaitu pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Dan hari ini ibu juga ada salah satu contoh puisi dari judul Aku Ingin dengan karya Sapardi Djoko Damono. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucap kayu, kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan dengan awan, kepada hujan yang menjadikan tiada. Analisis teks puisi pada judul Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono. Yang pertama yaitu ada tema, yaitu kasih sayang dan cinta yang tulus. Rasanya itu adalah penuh kelembutan dan ketulusan hatinya. Nadanya itu tenang, lembut, dan sangat menyentuh. Amanatnya cinta sejati yang tidak harus diungkapkan secara berlebihan, tapi diwujudkan melalui ketulusan. Dan tak lupa juga untuk langkah-langkah menulis puisi. Yang pertama tuh kalian harus menentukan temanya dulu apa, menentukan suasananya juga, menentukan amanat, dan juga memilih diksi yang indah, menggunakan majas, menyusun menjadi beberapa bait, dan tak lupa juga membaca kembali dan memperbaiki jika diperlukan. Dan ibu juga memiliki tips-tips menulis puisi. Biar apa? Biar puisi kalian tuh menarik. Lakukanlah hal berikut ini. Gunakanlah kata yang sederhana tetapi yang sangat bermakna. Hindari kalimat yang terlalu panjang. Gunakan majas secara tepat. Dan juga sesuaikan isi puisi dengan tema. Dan tak lupa bacalah kembali hasil tulisan agar biar lebih indah. Dan ibu juga memiliki tips-tips menulis puisi. Biar apa? Biar puisi kalian tuh menarik. Lakukanlah hal berikut ini. Gunakanlah kata yang sederhana tetapi yang sangat bermakna. Hindari kalimat yang terlalu panjang. Gunakan majas secara tepat. Dan juga sesuaikan isi puisi dengan tema. Dan tak lupa bacalah kembali hasil tulisan agar biar lebih indah. Pada latihan kedua, mohon untuk anak-anak itu memperhatikan apa yang ibu baca dalam puisi yang ibu akan baca. Mentari pagi menyapa bumi, burung bernyanyi-nyanyi riang sekali, embun menetes di dedaunan, menambah indah
ciptaan Tuhan. Dan teman-teman bisa menjawab apa tema puisi yang ibu baca tadi. Soal yang kedua yaitu apa amanat yang terkandung pada dalam puisi yang ibu bacakan tadi. Yang ketiga adalah sebutkan salah satu majas yang mungkin digunakan pada puisi tadi. Tak lupa juga untuk aktivitas menulis puisi. Teman-teman bisa membuat puisi sebanyak 2 atau 3 bait dengan memilih salah satu tema berikut. Yang pertama adalah tema alam, tema orang tua, tema sekolah, dan tema persahabatan. Dimohon untuk memperhatikan penggunaan diksi, majas, dan amanatnya ya. Setelah anak-anak membuat puisi dengan aktivitas menulis puisi tadi, ibu itu berharap kepada anak-anak yaitu adalah kuis interaktif. Pada kuis interaktif ini itu akan menggunakan aplikasi Worldwall yang ibu kirimkan di grup ya. Nanti teman-teman bisa mengerjakan kuis interaktif pada Worldwall. Nanti ibu akan memberikan 20 soal dalam waktu 30 menit. Setelah anak-anak melakukan aktivitas puisi dan melakukan kuis interaktif, setelah itu akan ada refleksi pembelajaran. Peserta didik itu mampu menjelaskan pengertian puisi, menyebutkan ciri-ciri puisi, dan menentukan unsur fisik dan unsur batinnya pada dalam puisi, dan juga menganalisis isi puisi, serta menulis puisi dengan kalimat yang sederhana. Oke, tak terasa pembelajaran kali ini sudah selesai anak-anak. Ibu akan menyimpulkan bahwasannya puisi itu adalah merupakan karya sastra yang disusun menggunakan bahasa yang indah dan penuh makna. Keindahan itu dibangun melalui unsur fisik dan unsur batin yang saling melengkapi dengan memahami kedua unsur tersebut. Kita bisa menikmati dan sekaligus menciptakan puisi yang menarik dan bermakna teman-teman ya. Jadi seperti itu ya anak-anak ya. Pada puisi itu ya bukan hanya rangkaian kata-kata, tapi juga jendela untuk menyampaikan perasaan, harapan, dan pengalaman hidup. Jadi teman-teman tetap semangat dan berkarya dan mencintai karya sastra di Indonesia. Ibu akan menutup pembelajaran karya ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin.